Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini ya. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin kita sudah melaksanakan UH yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang kedua ya, yang akan membahas tentang wewarahan. Tentu di antara kalian masih bingung, apa sih itu wewarahan? Di sini Bu jelaskan tentang wewarahan itu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu banyak sekali jenisnya ya Nak ya. Hari ini kita akan membahas tentang wewarahan tentang fabel. Sebelum kita membahas tentang wewarahan fabel, di sini kalian harus mempelajari tentang kemampuan membaca dan menceritakan kembali warahan fabel. Di sini kalian harus memiliki kemampuan membaca teks, nah ya, teks bahasa Lampung dan menceritakannya kembali kepada teman kalian, yaitu tentang warahan fabel. Nah, sebelum kita membahas tentang warahan fabel, di sini ada jenis cerita ya, dua macam cerita yang bersifat, yang pertama karangan fiksi. Di sini dijelaskan bahwa karangan fiksi itu merupakan sebuah cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang berbentuk khayalan atau imajinasi seseorang. Imajinasi dari si pembuat cerita, nah ya, dari si pembuat cerita. Contohnya itu drama, ada novel, kemudian dongeng. Nah, itu merupakan karangan fiksi, karangan yang berupa imajinasi atau khayalan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, karangan non-fiksi. Apa itu karangan non-fiksi? Di sini dijelaskan bahwa karangan non-fiksi itu merupakan karangan yang bersifat kenyataan, real, nah ya, ada faktanya. Contohnya itu sejarah, kemudian biografi seseorang. Baiklah, kita akan membahas tentang warahan fabel yang berjudul Petani Tahlui Emas. Petani dengan telur emas. Baiklah anak-anakku, kalian simak ya, di sini ada sebuah cerita. Kita akan membahas tentang petani tahlui emas. Yang pertama, paragraf pertama di sini ada zaman tumbai wat petani sai ngisi kiti. Zaman dahulu ada petani yang memelihara itik. Yang ngisi kiti sina penuh kasih sayang. Dia memelihara itik itu dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika petani lapah mit kandang ngeliak kiti kesayangan nih. Ia tekanjat luar biasa. Kidang yang ngerasa balak hati. Waktu ngeliak kiti nih sina nahlui. Kiti sina nahlui emas. Suatu ketika petani itu pergi ke kandang untuk melihat itik kesayangannya. Dia terkejut, nah ya. Di sini dia terkejut luar biasa ketika dia melihat itik kesayangannya itu dia merasa besar hati pada saat melihat itiknya bertelur. Dia melihat itik itu bertelur emas. Nah, di sini dijelaskan bahwa petani itu melihat telur emas, nah ya. Paragraf selanjutnya, ya terus ngaku tahlui sina. Terus ya geluk-geluk kuku mit lamban. Diliak ne tahlui emas sina. Sambil diliak koni jama sunyin keluargani. Mulai anjak san kiti sina. Nahlui emas terus.
dia terus mengambil telur itu. Cepat-cepat dia masuk ke dalam rumah. Dilihatkannya telur emas itu kepada keluarganya. Karena telur itu bertelur emas ya. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Unggal kani petani sina lapah ngejualkon tahloi emas mit pasar. Ia laju ngebeli barang-barang keperluan keluargani. Sina terus berlangsung sehingga tetanggo lamun saya heran anjak ipa petani. Di sini dijelaskan bahwa petani itu menjualkan telur emas ke pasar. Kemudian dia membeli barang-barang keperluan keluarganya yang terus berlangsung setiap hari ya. Sehingga tetangganya itu merasa heran dari mana petani itu. Paragraf selanjutnya. Hampir seisi lamban petani sina kebok jama perabot berusai mahal. Petani sina ganta kadu jadi jelma sai kaya di pekone. Hampir seisi rumah itu terdapat perabot baru yang mahal-mahal. Petani itu menjadi orang yang paling kaya di kampung atau desanya ya. Nah, kemudian meskipun ya kadu kaya-kaya, petani sina maku ngerasa puas. Ya maketok mensah hasil saya lebih belipat lamun. Timbullah pikirannya kaga ngeluahkon tahloi emas sina. Sekaligus anjak betong. Kitik nih. Seandainya sina teman-teman dapat terjadi, pastilah ya dapat jadi jelma saya paling kaya. Nah, di sini meskipun dia sudah kaya, petani itu merasa tidak puas. Nah, kemudian dia merasa hasil itu kurang. Timbullah rasa pikirannya untuk mengeluarkan telur emas itu sekaligus dari perut-perutnya itu menjadi banyak. Seandainya itu dapat terjadi, pastilah dia menjadi orang yang paling kaya. Paragraf selanjutnya. Pagi kayu, ya kado mit jak pedom. Yo mak ngeni pandai kajong ni oleh kabai kepandaian. Petani sina laju lapah mit kandang iti. Pilihnya kadu sumang. Kitik sina dicantini galah nih laju ditekol secara bu hati-hati yang ngebelah isi betong kitik sina. Pagi itu dia bangun dari tidur ya. Kemudian dia pergi ke kandang itik. Selanjutnya dia mencekik leher itik tersebut secara berhati-hati dan kemudian dia membelah isi perut itu. Selanjutnya, mata petani sina sampai melotot. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata harapannya mak terwujud. Betong kitik sina angkah isau gawah. Mengedok sebiji pun tahloi emas dudi. Mata petani itu sampai melotot. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata harapannya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Isi perut tersebut kosong. Tidak ada satupun telur emas yang berada di dalam isi perut itik. Selanjutnya, petani sina kecewa. Ditanang koni bangkai kitik sina sambil nyesoli perbuatane. Senang non say galakne sesol sina mak ngedok say menah. Musti duki uli sebab sina kamdang jadi jelma serakah. Kulun say serakah justru say
bakal rugi, dapok lebon segala-galane. Petani itu merasa kecewa, kemudian ditanamkannya bangkai itik sambil menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Karena sebab itu, dia menjadi orang yang serakah. Nah, di sini jelaskan bahwa serakah justru akan membuat kita rugi, nah ya. Nah, di sini kalian akan mendapatkan hikmah, nah ya, dari cerita di atas, petani dengan telur emas. Di sini kalian akan mendapatkan pelajaran bahwa menjadi orang serakah itu tidaklah benar, justru akan merugikan diri sendiri. Nah, sudah bahasan kita tentang warahan fabel. Di sini Bu akan memberikan 5 soal tentang petani dan telur emasnya tadi. Dijawab di buku. Nah ya, di sini ada 5 soal. Ibu jelaskan dulu soalnya. Yang pertama, gegoh ape sifat petani di dalam cerita diunggah. Seperti apa sifat petani di dalam cerita? Di sini dijelaskan. Sifatnya seperti apa sih petani itu? Kemudian soal selanjutnya nomor 2. Mungkinkah kita dapok nalui emas? Mungkinkah itik dapat bertelur emas? Dijelaskan ya. Dapatkah? Tadi sudah ada penjelasannya. Selanjutnya soal nomor 3. Paragraf saya kedoko, saya nunjuk ko petani mak puas. Di sini kalian menunjukkan paragraf mana yang menunjukkan petani itu merasa tidak puas. Ditulis juga ya, merasa tidak puasnya itu seperti apa. Soal selanjutnya nomor 4. Uli api petani ino dapok kecewa. Karena apa petani itu merasa kecewa? Dijelaskan juga ya kenapa petani itu merasa kecewa. Selanjutnya nomor 5. Soal yang terakhir. Uli api petani laju nekol kitik gaduhani. Karena apa petani itu mau membunuh, mencekik itik tersebut. Nah ya, karena apa? Dijelaskan ya. Baiklah anak-anakku, itu sudah Ibu jelaskan 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku. Langsung japri ke Ibu ya. Selesai sudah materi kita hari ini. Ibu akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.